Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan bahas latihan-latihan soal ya yang terkait pemusatan data. Masih ingat materinya ya, pemusatan data ada rata-rata atau min, lalu ada median atau nilai tengah, dan juga ada modus yang paling sering muncul. Nah, latihan-latihan soal ini soal yang biasa digunakan untuk ulangan harian atau ujian akhir nanti ya. Jadi simak baik-baik ya. Yang pertama, nah ini ditanya min dari 6, 7, 8, 5, 4, 4, 9, 7, 3, 8. Nah, min itu apa ingat? Rata-rata ya. Rata-rata itu gimana cara mencarinya? Nah, rata-rata dilambangkan dengan X bar. Ya, itu adalah jumlah data. Oke, jumlah data dibagi banyaknya data. Oke. Berarti jumlah datanya itu gimana? Jumlah datanya berarti kita hitung semua tuh 6 ditambah 7 ditambah 8 sampai 8. Berapa jadinya? 13, 21, 26, 30, 34, 43, 50, 53, 61. Jumlah datanya ada 61. Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti 61 dibagi 10. Sama dengan 6,1. Gampang ya, jadi rata-ratanya adalah 6,1. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Modus dari data 7, 8, 6, 6, 7, dan seterusnya. Ingat modus apa? Modus itu yang sering muncul. Nah, kalau mau teliti ya, kita tulis dulu semua datanya kan mulai dari 5 ya. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 5-nya ada berapa? 5-nya ada 1, 2. Ada 2. 6-nya ada berapa? 6-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. 7-nya ada 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 1, 2, 3. 9-nya ada 1, 2. Oke, berarti modusnya yang mana? Oh, modusnya yang paling sering muncul nih. Ada 4 kali munculnya. Maka modusnya sama dengan 7. Bukan 4-nya ya, tapi 7-nya. Oke, kita lanjutkan. Dari 4 siswa yang mengikuti ulangan matematika, 28 siswa nilai rata-ratanya 89 dan sisanya memperoleh nilai rata-rata 72. Rata-rata nilai ulangan seluruh siswa adalah, nah jadi dari ada 40 siswa, itu 28 siswa, nah Miss tulis dulu nih biar enak ngeliatnya ya. Jadi 28 siswa itu rata-ratanya 89. Nah sisanya berarti 12 siswa, karena totalnya kan 40 ya. Nah ini 72. Nah, rata-rata nilai ulangan seluruh siswa berarti 40 siswa. 40 siswa berapa? Nah, ini kan kurang lebih begini ya maksud soalnya. Nah, ingat konsep rata-rata gabungan. Ya, yang N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. Maka rata-rata gabungannya yang pertama 28 dikali 89 ditambah 12 dikali 72 per 28 tambah 12. Oke, sekarang kita hitung. 28 dikali 89 adalah 2492. Ditambah 12 kali 72 sama dengan 864 dibagi 40. Oke, 2492 ditambah 864 adalah 3356 dibagi 40. Sama dengan hasilnya adalah 83,9. Oke, berarti rata-rata nilai ulangan seluruh siswa, 40 siswa tadi itu ya, 83,9. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya.
Nah, jika min dari data 5, 4, dan seterusnya adalah 6, median dari data itu adalah, nah karena ada satu data yang belum tahu nih, kita cari dulu. Ya, rata-ratanya kita udah tahu 6. Nah, rata-rata itu kan jumlah seluruh datanya, jadi kita tambahin nih 9, 15, 21, 28, 35, 43. Berarti 43 tambah X dibagi, nah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Sama dengan rata-ratanya 6. Nah, ini kan rata-rata nih ya. Nah, berarti 43 tambah X sama dengan 6 kali 8, 48. Berarti X-nya adalah 48 dikurang 43. X-nya sama dengan 5. Oh, X-nya ini 5. Karena ini 5, kita kalau mau cari median kan harus diurutkan dulu. Mulai dari yang terkecil. Berarti 4, lalu 5-nya ada 2. Lalu 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, sama 8. Total datanya ada 8, maka tengah-tengahnya berapa? Median itu posisinya data ke, karena ada 8 berarti 8 tambah 1 per 2, yaitu data ke 9 bagi 2, 4,5. Data ke 4,5 mana? Ini 1, 2, 3, 4 ada di sini nih. Nah, ini adalah letaknya median. Ya, letaknya median antara 6 sama 6, ya udah mediannya berarti 6 tambah 6 bagi 2. Ya udah mediannya adalah 6. Gitu, gampang ya. Atau mau langsung dilihat aja tengah-tengahnya mana, nggak usah kita cari data keberapanya, itu juga bisa. Karena datanya juga cuman sedikit. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Rata-rata nilai 30 siswa adalah 7,4. Nah, ini mirip kayak tadi nih, biar gampang kita lihat, langsung kita tulis di sini aja ya. 30 siswa itu rata-ratanya 7,4. Setelah nilai 2 siswa ikut ulangan susulan digabungkan, nah kalau udah digabungkan berarti jadi 32 siswa. Nah, 32 siswa ini rata-ratanya jadi 7,5. Nah, rata-rata 2 siswanya berapa? Gitu. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaannya begini. Tetap pakai rumus rata-rata gabungan ya. Kita tahu bahwa kalau 30, langsung tulis di sini aja. Kita pakai rata-rata gabungan. Berarti 30 dikali 7,4 ditambah 2 siswa. Ya, tambah 2 siswa kan menggabungkan antara 30 siswa dan 2 siswa ya. 2 siswa kita belum tahu, kita misalkan aja rata-ratanya itu lagi A. Nah, 2A dibagi 30 tambah 2 sama dengan diketahui 7,5. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung deh. 30 dikali 7,4 hasilnya adalah 222 ditambah 2A sama dengan 7,5 dikali 32. Nah, 2A sama dengan 7,5 dikali 32. 7,5 dikali 32 itu adalah 240 dikurangi 222. Maka A-nya sama dengan 240 dikurangi 222 itu adalah 18. Ya, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka rata-rata nilai 2 siswa itu adalah 9. Tinggi ya, berarti makanya waktu 2 anak itu masuk, rata-ratanya jadi bertambah dari 7,4 menjadi 7,5. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, hasil dari penjumlahan median dan modus dari data bla 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 itu adalah, ingat kalau mau median maka harus kita urutkan dulu. Ya, mulai dari 3. Nah, biar teliti, kalau kita udah tulis kita coret nih 3. Terus 4. Nah, 4 kita coret. Lalu 5. Nah, 5 cuma ada 2 ya, 5-nya ada 2. Langsung kita tulis 5-nya ada 2. Lalu 6, 6-nya 1, 7-nya 1, 8-nya 1, 9-nya 1. 6, 7, 8, 9. Nah, datanya ada 4, berarti di sini nih mediannya nih ya. Median pertengahan antara 5 dan 6, berarti 5 tambah 6 dibagi 2. Maka mediannya adalah
5,5. Modusnya yang paling banyak muncul. Modusnya ada 5. Ya, modusnya 5 ya, karena dia 2 kali munculnya. Angka yang lain cuman 1. Yang ditanya median ditambah modus. Berarti 5,5 ditambah 5 sama dengan 10,5. Gampang ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, perhatikan tabel berikut. Agar rata-rata nilai ulangan menjadi 76, nilai A-nya berapa? Nah, ini rata-rata gabungan lagi nih ya. Yang nilai 60 ada 40, nilainya 70 ada 20, dan seterusnya. Maka rata-ratanya kan maunya 76. Ya, tulis di sini dulu aja. Rata-ratanya itu berarti kita kalikan aja dulu ya biar nggak terlalu panjang nih. Nilai dikali frekuensi nih. Nilai dikali frekuensi itu berarti 60 kali 40. 24 tambahin nolnya 2. Yang ini 7 kali 2, 1400. Yang ini 80. Ini 1800. Yang ini 1500. Oke. Berarti untuk mencari rata-ratanya, ini adalah 2400 ditambah 1400 ditambah 80A ditambah 1800 ditambah 1500 dibagi, nah, total frekuensinya 40 tambah 20 tambah A tambah 20 tambah 15, itu katanya rata-ratanya 76. Ya. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan nih, 24 tambah 14 tambah nolnya belakangan aja ya. 24 tambah 14 tambah 18 tambah 15 itu adalah 71. Berarti ini 7100 ditambah 80A per ini 6895 tambah A sama dengan 76. Nah, tinggal kita kalikan aja ya. Berarti 7100 ditambah 80A sama dengan 76 dikali 95 tambah A. Nah, lanjutkan ke sini ya. Berarti 80A dikurang ya langsung ya 76A sama dengan 76 dikali 95. 76 dikali 95 itu adalah 7220 dikurangi 7100. Berarti 4A sama dengan 120. A-nya 120 dibagi 4 sama dengan 30. Maka nilai A-nya adalah 30. Berarti yang nilainya 80 itu ada 30 orang. Oke? Kita lanjutkan lagi. Oke, berikut ini adalah tabel hasil ulangan matematika dari 38 siswa. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah, wah ini mah gampang tinggal lihat tabel ya. Ini nilai 6 nih. Nah, frekuensinya ada 8. Oh, berarti ada 8 orang. Gitu ya. Yang nilai 6 ada 8 orang. 8 siswa ya. Gampang. Nomor berikutnya. Tinggi rata-rata dari 6 anak adalah 164. Nah, tulis dulu ya. 6 anak itu rata-ratanya 164. Jika ada seorang anak bergabung, tinggi rata-ratanya turun 3 cm. Nah, kalau satu orang gabung berarti jadi 7 anak. Turun 3 cm berarti jadi 161. Tinggi satu anak yang gabung itu berapa? Nah, ini mirip kayak tadi nih ya. Kita tetap pakai konsep rata-rata gabungan. 6 anak dikali 164 ditambah 1 anak yang kita belum tahu. Nah, 1 dikali A gitu misalkan. Dibagi 6 tambah 1 itu rata-ratanya jadi 161. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 6 dikali 164 itu adalah 984 ditambah A sama dengan 7
dikali 161. 7 dikali 161 adalah 1127. Maka A-nya adalah 1127 dikurangi 984. 1127 dikurangi 984 sama dengan 143. Nah, berarti tinggi anak itu adalah 143. Lebih pendek dari rata-rata, makanya ketika dia gabung, rata-ratanya jadi turun. Oke, satu soal lagi ya. Rata-rata umur dari sebuah kelompok yang terdiri atas jaksa dan dokter 40 tahun. Nah, jaksa sama dokter kita anggap aja jaksa itu J, dokter itu D biar gampang ya. Jadi jaksa tambah dokter itu rata-ratanya adalah 40. Nah, rata-rata umur dokter itu adalah 35. Nah, dokter itu 35. Jaksa 50. Nah, nanti ditanya perbandingan jaksa banding dokter. Nah, ini tetap pakai konsep rata-rata aja selalu ya. Konsep rata-ratanya kan berarti 35 dokter ditambah 50 jaksa sama dengan 40 jaksa ditambah dokter. Ya, terus ya udah tinggal kita teruskan aja. Berarti 50 jaksa dikurang 40 jaksa sama dengan 40 dokter dikurangi 35 dokter. Terus 10 jaksa sama dengan 5 dokter. Kita sederhanakan, berarti 2 jaksa sama dengan 1 dokter. Sehingga jaksa banding dokter itu adalah 1 banding 2. Ya, atau kita kalau mau tuliskan, jaksa banding dokter sama dengan 1 banding 2. Gitu ya. Jadi jaksanya perbandingan jaksa sama dokter ya 1 banding 2. Jaksa yang 1, dokternya 2 gitu. Jadi 2 jaksa baru jadi 1 dokter gitu ya. Gitu. Oke, bisa difahami ya. Kalau kurang paham boleh diputar ulang lagi videonya. Mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bermanfaat untuk kalian mengerjakan nanti latihan-latihan soal dari guru maupun ulangan harian sampai ke ujian akhir nanti. Oke. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.